Halo guys, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Oke, kali ini saya akan kembali membahas satu alur film action. Dimana film ini rilis pada bulan Maret 2017, mengisahkan tentang perjuangan seorang gadis ketika dia diburu oleh sekelompok orang. Oke, kita langsung ke inti ceritanya. Film dibuka dengan seorang gadis yang bernama Emma. Dia ini berprofesi sebagai seorang guru. Dan di saat itu memang Emma baru saja selesai mengajar dan dia hendak pulang ke rumahnya. Karena saat itu merupakan long weekend, dia punya rencana untuk mengisi waktu libur sekolahnya dengan berwisata ke puncak. Wow. Sedangkan di sini yang lain nampak ada sekelompok orang yang sedang sibuk mengepak dus yang berisi narkoboy alias narkoba. Mereka keluar dengan mobilnya dan lalu menuju ke suatu tempat. Dan di waktu yang bersamaan pula terlihat Emma pun sedang mengendarai mobilnya hendak pulang ke rumahnya. Dan di saat itu dia sedang galau karena dia ternyata baru saja putus dari pacarnya. Lalu scene pun berpindah kembali ke sekelompok orang yang berada di dalam mobil tadi. Dan mobil tersebut dikendarai oleh salah seorang dari gerombolan penjahat tersebut. Dia bernama Pete. Dan di tengah perjalanan ternyata mobil tersebut diberhentikan oleh polisi yang sedang melakukan patroli. Namun, teman-teman Pete datang dari belakang dan langsung menodongkan senjatanya ke arah polisi tersebut. Naas, akhirnya polisi tersebut dipukul hingga akhirnya dimasukkan ke dalam mobil penjahat tersebut. Sedangkan di lain tempat, mobil yang dikendarai Emma pun kebetulan mogok guys. Dan apesnya lagi, di tempat tersebut pun juga tidak ada sinyal sama sekali. Lalu, scene berpindah kembali ke gerombolan penjahat lagi ya guys, dimana polisi yang ditawan tadi hendak dieksekusi. Lalu, Pete ditunjuk sebagai algojonya. Namun, karena Pete ini belum pernah menembak dan dia memang baru ikut pertama kalinya di kegiatan ini, akhirnya dia dapat kursus singkat dari ketua geng tersebut. Namanya Bosman. Dia diajarkan untuk menembak ke sebuah batu dulu sebanyak 2 kali tembakan, dan tembakan tersebut ternyata mengagetkan Emma di kejauhan, yang secara refleks menjatuhkan botol yang digenggamnya sampai botol tersebut pun pecah. Dan secara tidak langsung menarik perhatian dari para penjahat tadi. Hingga mereka pun melihat Emma dari kejauhan dan langsung mengejarnya. Seketika Emma pun langsung kabur, akan tetapi Emma akhirnya tertangkap juga dan langsung ditawan. Namun ketika Emma hendak dibunuh, ternyata polisi yang tadi ditawan itu masih hidup dan dia langsung bangkit dan menuju mobilnya langsung kabur. Sontak para penjahat itu pun langsung menghujaninya dengan tembakan, tapi tidak ada yang kena. Hingga akhirnya Bosman, sang ketua penjahat ini langsung mengambil senjata sniper dan akhirnya polisi tersebut pun tewas ditembak tepat di bagian kepalanya. Dan di saat para penjahat sibuk memburu polisi tadi, Emma mencoba untuk melarikan diri sampai akhirnya dia kembali ke mobilnya untuk mengambil tas ransel. Dan kemudian dia kabur. Lalu para penjahat itu pun menyadarinya. Akhirnya dengan terpaksa mereka pun harus mencari Emma untuk menghilangkan jejak. Dan tak lama kemudian, di tempat yang lain, ayah Emma pun menunggu kedatangan putrinya dengan gelisah. Karena tidak biasanya Emma pulang telat sampai selama ini. Lalu dia coba menghubungi, tapi nomor Emma pun tidak aktif. Sementara itu Emma mencoba berlindung, dia berlari dan dia bersembunyi di sekitar tumpukan batu yang ada di gurun pasir tersebut. Lalu Emma pun pergi menjauh lagi dan ternyata kawanan penjahat tersebut berhasil menemukan jejak yang ditinggalkan oleh Emma. Dan jejak tersebut ternyata dibaca oleh Pete. Ternyata si Pete ini meskipun dia tidak bisa menembak,
tapi dia juga ternyata ahli membaca arah jejak kaki. Lalu mereka pun menyusun rencana untuk menangkap Emma. Dan di tempat berbeda ternyata ada seorang pria yang ternyata pria tersebut adalah tetangganya Emma. Dia langsung menghampiri mobil Emma, lalu dia pun mencoba untuk memanggil-manggil Emma, namun Emma tidak ada. Akhirnya dia ternyata pergi lagi. Sementara itu, Emma mengawasi dari tempat persembunyiannya hingga dia tersadar bahwa jejak kakinya lah yang membuat kawanan penjahat tersebut masih bisa mengikutinya. Akhirnya, dia mencoba untuk membuat jejak langkah palsu untuk mengelabui para penjahat tersebut. Dia menginjak rumput agar tidak terbaca oleh para penjahat dan benar saja ternyata penjahat tersebut terkecoh dengan jejak palsunya Emma. Hahaha, makan tuh. Oke, kembali ke pria yang menemukan mobil Emma. Ternyata karena dia kenal baik dengan ayahnya Emma, maka dia pun mencoba inisiatif untuk menghubungi ayahnya tersebut dan memberitahukan bahwa Emma mobilnya mogok di tengah jalan dan Emmanya tidak ada. Lalu tak lama kemudian ayahnya pun bergegas dan dia datang untuk memeriksa mobil Emma dan keadaan di sekeliling mobil tersebut. Lalu ayahnya pun sangat paham betul bahwa Emma berada dalam bahaya. Lalu di lain tempat ternyata salah satu dari kawanan penjahat tersebut ada yang berhasil menemukan Emma yang saat itu sedang minum. Tak lama kemudian dia pun langsung menodongkan pistolnya ke arah Emma. Dan saat pria tersebut mencoba untuk memeluknya dan menggrepe-grepe Emma, seketika Emma pun langsung menghujamkan pisau belatinya hingga pria itu pun tewas. Ternyata Emma ini, kenapa dia sangat berani? Karena dia ini ternyata anak dari seorang ayah yang mantan pasukan pengintai khusus. Wow. Dan saat Emma masih remaja, dia sering diajarkan ayahnya untuk menggunakan senjata dan lain sebagainya untuk bertahan diri. Kini Emma sedang dikepung dan dia sedang berada di sebuah bukit kecil di daerah gurun tersebut. Tapi Emma berhasil membunuh salah satu dari mereka dengan melemparkan batu besar tepat di atas kepalanya. Sementara itu ayahnya masih sibuk mencari Emma. Nah, si Emma ini berhasil ditemukan oleh para penjahat tersebut dan dia ditodong dengan sniper dari jarak jauh. Si bosman yang menodong dengan menggunakan sniper tersebut berhasil menembak tapi dimeleset. Lalu Emma pun kabur dan masuk ke dalam rumah kosong. Di saat tersudut Emma berhasil membunuh salah satu penjahat tersebut hingga beberapa penjahat yang lainnya pun berhasil dia bunuh. Dan sampai akhirnya tersisalah satu orang ketua penjahat yang bernama Bosman tadi. Mereka berhadapan, lalu mereka pun beradu cepat menembak layaknya seorang koboi. Tak lama kemudian keduanya saling tembak dan berkat ajaran menembak dari ayahnya, Emma pun berhasil menembak Bosman tepat di jantungnya. Seketika Bosman pun tewas. Di situ pun ternyata Emma tertembak hanya di bagian pinggir tubuhnya. Tapi Emma masih bisa sempat berjalan untuk bertemu dengan ayahnya. Dan akhirnya film ini pun ditutup dengan happy ending di mana Emma dapat kembali bertemu dengan ayah tercintanya. Dan dia pun dibawa ke rumah sakit. Sambil main handphone dia pun ternyata balikan lagi dengan pacarnya. Oke guys, sekian untuk review film Hunting Emma kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di film yang berikutnya. Saya pamit. Bye.